sisan gitu. Jadi nggak apa namanya. Pak Agung itu rencana katanya besok nih, untuk yang proposalnya itu. Monggo aja. Kayaknya kalau Pak Agung ini Bu ini barusan WA kalau lagi di desa, jadi mungkin belum bisa gabung. Jadi besok memang jatahnya artikel penelitian. Jadi insya Allah saya sih, karena memang saya juga belum. Gitu. Nanti kalau seandainya Pak Agung berkenan, ya nanti berarti nggak tahu minggu depan, nggak tahu kapan. Karena memang harinya untuk data sharing sendiri sampun selesai sih. Seperti itu. Maksudnya untuk jadwalnya, kalau sesuai jadwal yang 25 hari itu sampun. Tapi nanti kalau seandainya Pak Agung berkenan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal waktunya cocok Pak, insya Allah. Nggak masalah. Ini siapa ini? Mbak Desi ini ya? Bu Desi Pak. Oh. Saya. Nih, monggo. Dibuka aja Bu Rana, monggo Bu Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Pak Abimanyu Diponusantara selaku dataser kita, Bapak Ibu peserta data sharing. Hari ini coaching artikel penelitian dari Bu Desi Herawati. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo Bu Desi, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Bu Desi, kalau mau share screen bisa sampunan. Ya, sampun, sudah bisa. Mohon izin share screen ya. Mohon maaf, sudah terlihat ya untuk share screen. Sampun, Bu Desi, sampun. Baik. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sekilas tentang artikel saya. Memang untuk review artikel ini memang baru pertama kali, dan memang ada kesempatan bisa coaching dengan Pak Abi. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga ya, karena saya sendiri sebenarnya juga masih belum begitu paham untuk review itu sebenarnya seperti apa sih, poin-poin yang harus disampaikan itu bagaimana. Jadi ini mungkin mengawali ya, jadi saya juga masih harus banyak belajar untuk review artikel ini. Kebetulan memang saya ambil judul untuk review rumput laut coklat, ini memang sesuai dengan tema disertasi saya. Jadi sekalian gitu. Nah, untuk di abstrak ini saya tampilkan di sini sekilas tentang sargassum. Itu memang salah satu dari jenis rumput laut coklat. Di situ memang banyak sekali manfaatnya, dan sekarang memang lagi banyak penelitian tentang sargassum karena memang kandungannya di situ banyak senyawa bioaktif, terutama untuk metabolit primer, itu polisakarida, itu yang aktif untuk aktivitas biologinya, itu diantaranya adalah ada alginat, laminaran, karaginan, dan fukoidan. Nah, untuk review artikel ini memang saya ambil salah satu komponen aktif dari sargassum, itu fukoidan, di mana fukoidan ini memang mempunyai bioaktivitas yang bermacam-macam. Sementara untuk review ini memang saya batasi hanya pada bioaktivitasnya sebagai antikoagulan, antivirus, anti kanker, dan antioksidan. Nah, dari beberapa artikel yang saya baca itu memang terkait bioaktivitas ini itu dipengaruhi oleh kandungan dan struktur fukoidan. Salah satunya adalah berat molekul, kemudian komposisi, struktur fukoidan, dan kandungan sulfat. Nah, untuk pendahuluan ini saya sampaikan bahwa memang di Indonesia itu sebenarnya untuk potensi rumput laut kita itu sangat banyak. Tersebar. Indonesia sendiri ini sebenarnya adalah penghasil rumput laut terbesar nomor 2. Jadi sebenarnya eman-eman kalau memang
rumput laut ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, beberapa spesies rumput laut yang memang sudah ditemukan di Indonesia itu ada sekitar 12 ada sekitar 12 spesies dari Duplicatum, Hystrix, Echinocarpum, Gracilium, Obtusifolium, Binderi, Polycystum, Crassifolium, Microphyllum, Aquaphyllum, Vulgare, Polyceratium, Filipendula, Turbinarioides, dan Sargassum illicifolium. Nah, memang di Cina sendiri itu selama periode tahun 2000, Sargassum ini sudah digunakan dalam pengobatan tradisional Cina medicine. Jadi bisa digunakan untuk mengobati tiroid, tumor kardiovaskular, arteriosklerosis, mah, ginjal, dan asma. Sementara untuk efek terapeutik fukoidan itu sudah diuji secara in vivo dan in vitro, dan memang itu menunjukkan ada aktivitas seperti antioksidan, anti kanker, anti koagulan, anti trombik, antivirus, antibakteri, anti HIV, dan anti radang. Terkait dengan karakteristik fukoidan, memang untuk mendapatkan bioaktivitas yang baik itu memang dipengaruhi oleh struktur dari fukoidan sendiri. Karena itu untuk proses isolasi ataupun ekstraksinya itu sebisa mungkin didapatkan yang paling baik dengan cara misalnya ditinjau dari berat molekulnya, komposisi monomer, kandungan atau pola sulfat, kemudian hubungan glikosidik sendiri. Nah, untuk karakteristik fukoidan ini di sini memang saya batasi hanya untuk berat molekul dan kandungan sulfat. Dari beberapa artikel yang saya baca ini bisa saya rangkum bahwa sebenarnya fukoidan sendiri itu strukturnya bervariasi, kandungan atau komposisi kimianya itu bervariasi. Jadi tidak selalu sama antar satu sargassum dengan sargassum yang lain. Jadi ini ada beberapa kandungan komposisi kimianya. Nah, untuk strukturnya juga begitu. Jadi ini struktur yang pertama kali ditemukan oleh Pak Tankar. Jadi strukturnya adalah seperti ini. Ini struktur yang paling sederhana. Nah, struktur fukoidan sendiri itu biasanya tersusun dari kerangka utama adalah alpha L fucopyranosa. Kemudian dari beberapa penelitian itu banyak ditemukan ternyata strukturnya itu bervariasi. Ada yang 1,3 alfa, ada yang 1,3 dan 1,4, ada juga yang 1,2 alfa L fucopyranosa. Sementara untuk posisi sulfat sendiri itu biasanya ada di C2 dan C4 dari kerangka fukoidan. Cuman memang karena fukoidan ini juga dipengaruhi dari masa panen, kemudian dari jenis spesies, maka untuk struktur sulfat, kandungan sulfat, itu juga tidak bisa dipastikan selalu sama untuk posisinya. Nah, karena itu biasanya untuk menentukan struktur fukoidan ini itu juga agak susah, karena bentuknya juga polimer, kemudian komposisinya juga bermacam-macam. Jadi untuk memastikan sebenarnya strukturnya fukoidan seperti apa itu sebenarnya memang masih belum ditemukan secara tepat. Nah, terkait bioaktivitas fukoidan, ini kalau boleh saya rangkum, baik sebagai antikoagulan maupun sebagai antivirus, kemudian anti kanker, dan antioksidan, itu semuanya mempunyai efek yang maksimal kalau berat molekul dari fukoidan itu rendah. Karena berat molekul fukoidan sendiri itu berkisar antara 35 sampai 950 kilodalton. Jadi sebisa mungkin untuk mendapatkan bioaktivitas yang maksimal, itu berat molekulnya adalah berat molekul yang rendah.
Kemudian untuk kandungan sulfatnya, itu kandungan sulfatnya yang tinggi. Jadi itu yang bisa saya simpulkan dari review artikel ini. Terima kasih, mohon untuk saran dan masukan dari Pak Abi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Review itu sebaiknya ya juga dilengkapi semacam apa ya, perspektif ya, perspektif dari sargasum. Ibu ini Mbak Desi ini hanya baru mengenalkan ya, ya kan? Ini mengkarakterisasi ya, mengkarakterisasi dia punya ini, kemudian punya itu, lalu ciri-cirinya, bobot molekulnya begini begitu. Terus kalau sudah itu, so what? Ya selalu kan, saya selalu mengatakan implikasinya terus apa? Ya jadi kalau kita baca di banyak review itu seringkali yang dimunculkan tuh ke depan ya, ke depannya itu seperti apa, sehingga orang itu paham bahwa manfaatnya begitu ke depan itu akan dijadikan bahan apa misalnya selain bahan obat-obatan. Memang tidak selalu loh, ya. Tidak selalu. Ini ada contoh ya. Ada contoh. Coba Mbak di close dulu. Nah, ya. Nah, sudah bisa lihat. Ini sampun. Nah, ini ada review artikel nih ya. Ya memang terbitannya sudah agak lama, ada nanti yang baru juga ada saya. Seperti ini kan yang mau ditulis oleh Mbak Desi. Ya, therapeutic potential and health benefits of sargassum species. Nah, sekarang kalau saya tanya tulisannya Mbak Desi sama tulisannya Subas Yende ini bedanya apa? Ini sama-sama review loh ya. Ya, sama-sama review. Kalau yang, mohon maaf untuk yang di share Pak Abi ini saya belum baca, cuman yang review saya ini kan saya fokuskan hanya kaitannya antara berat molekul dan kandungan sulfat terhadap bioaktivitasnya, hubungannya. Oke, jadi gini nanti Mbak Desi membaca lagi ya review-review tentang sargassum. Lalu bilang si Anu itu baru mereview tentang apa, si itu mereview tentang apa, si ini mereview tentang apa, saya mereview tentang apa. Itu ditampilkan di introduction-nya. Di introduction. Jadi yang pertama itu potensinya di Indonesia. Kita harus bisa menunjukkan betapa kayanya Republik kita ini dibandingkan negara lain. Udah tadi saya baca tulisannya udah mengarah seperti itu ya, pada bagian awal-awal itu kan sudah Indonesia merupakan dan seterusnya ya. Di perairan Indonesia ada 782, 192 rumput laut hijau, 400 sekian laut merah, rumput laut merah dan seterusnya. Pertanyaannya, lah kalau di Cina itu kayak apa? Itu kan hanya dibilang tuh Mbak Desi bilang nomor 2 setelah Cina ya. Kenapa nggak di Cina ada sekian ratus gitu ya? Ya, sehingga sama-sama ditunjukin kehebatannya ya. Boleh begitu ya. Terus ini kan sumbernya cuma satu orang ya, Apple doang. Akan lebih bagus kalau sumbernya itu beragam dari aneka tahun. Sehingga memang kedudukan Indonesia nomor 2 ini kan telaah tahun 2019. Apakah di telaah terbaru itu juga disebut masih nomor 2 ya? Karena kan ilmu iptek itu kan berkembang cepat ya. Ya, yang dulu nomor 1 tahu-tahu setelah penelitian berkembang menjadi nomor 2. Nah, kalau ada loh ya,
Kalau nggak ada berarti ya hanya 219. Tapi coba dirunut ke belakang ya, semenjak tahun berapa Indonesia itu disebut nomor 2 ya, jumlah penghasil rumput lautnya ya. Nah ini memang sudah serba cakup. Ini mau disampaikan di seminar gitu. Rencananya. Oh. Oke, jadi kalau rencananya mau disampaikan di seminar, ya sekarang tinggal presentasinya seperti apa. Ya, ini saya baca di ini komplit banget nih ya tulisannya si siapa ini. Hampir samalah dengan tulisannya Mbak Desi. Ya, di sini memang hanya disimpulkan tentang potensinya persis seperti yang ditulis oleh Mbak Desi. Nah, saya belum sempat mencari ya review ya. Kalau saya bicara membaca review, itu pustaka yang terbaik menurut saya adalah annual review of microbiology, annual review of pharmacology, annual review of itu top-topnya review itu. Ya, pernah baca? Kalau untuk yang sargasum ini kebetulan saya ngambilnya banyak yang dari review jurnal mikroalga. Ya, nggak apa-apa. Seingat saya kalau mikroalga belum ada yang spesifik ya. Di Annual Review Incorporation itu yang ada microbiology, biochemistry, fitopathology, biology, kemudian apalagi ya, banyak tuh. Jadi ada perusahaan penerbit yang khusus menerbitkan annual review ya. Jadi tiap tahun itu terbit dan selalu ya yang paling terkemuka ya penulisnya, kemudian informasinya terbaru. Nah, itu kalau saya mau ngajar gitu, saya baca annual review itu enak sudah. Dari A sampai Z ada semua. Nah, coba ya siapa tahu nanti ketemu ya. Saya belum sempat tadi ngopo-opo ini baru dari Amerika pabrik apa ya namanya? Dari ini dia. Coba. Oh iya, yang tadi itu benar dah. Dari PMC ya. NCBI, National Consortium of Biological apa itu ya. NCBI. Nah, yang kesehatan tuh. Ya, ini kan dari Pharmacognosy Review ya. Nah, kalau Mbak Desi perhatikan ya, di sebelah. Nah, ini sebelah kanan bisa melihat. Ya. Ini sebelah kanan itu ada similar articles in PubMed ya. Ini ada yang 2020. Pharmaceutical, nutraceutical, potential. Jadi pemanfaatannya untuk farmasi dan untuk nutrisi ya. Ini kalau diklik ini kan bisa dapat lagi ya. Saya paling senang kalau di sini nih ya, karena banyak gratis ya. Ya, banyak gratis ya. Nah, iya, ini review nih banyak ini review. Macam-macam lah di situs ini, sehingga kita bisa mungkin mencari sargasum yang 2021 siapa tahu ada. Nah, ini dia Silent Spring of Sargassum, arsenic and chlordecone contamination in sargassum. Nah jadi kalau memungkinkan ya supaya yang baru-baru begini nih ya, yang baru-baru begini ini yang jadi pengetahuan yang terakhir. Jadi si pembaca itu yang nggak sempat membaca jurnal-jurnal ini dengan membaca punya Mbak Desi sudah terpenuhi. Oke, memang Mbak Desi tadi membatasi hanya pada beberapa. Yang dibatasi itu dicarilah informasi yang terkininya. Hati-hati loh nulis review itu. Ya, berat. Nulis review itu berat. Karena pemahaman kita harus jauh lebih banyak dibanding orang lain.
Artinya ikroknya itu harus lebih banyak. Sehingga benar-benar ini mencerminkan keluasan horizon si penulis. Ya. Nah, kalau dulu sih, kalau saya pernah ikut pelatihan penulisan ilmiah itu ya, review itu nggak diterima kalau untuk kenaikan pangkat. Iya, iya, tidak diterima untuk apa kum. Lalu saya tanya, loh Pak, kenapa kok nggak diterima? Review itu kan puncak-puncaknya pengetahuan. Nah, itulah dia Pak Abi. Banyak yang menulis review, sedangkan kedalaman ininya kurang sehingga seringkali menyesatkan. Nah, itu loh maksud saya. Jadi kalau Mbak Desi mau nulis review, baca dulu sebanyak-banyaknya sehingga bisa membuat suatu statistik ya. Ada sekian review yang menceritakan ini. Nah, yang belum apa? Nah, gitu. Kalau sudah banyak ditulis, ngapain nulis lagi gitu. Oke, paham maksud saya. Jadi orang itu ketika baca reviewnya Mbak Desi, oh iya, yang saya baca kemarin belum ada di dalam tulisan ini. Yang saya baca kemarin belum ada, tapi ada di dalam tulisan. Sehingga dia memperoleh sebuah informasi yang lebih baru. Lebih baru. Enggak, kalau ini dibawa ke kancah internasional gitu, ya didengerin, wah ini calon guru besar baru ini. Iya, ya nggak apa-apa, beranikan aja nulis review. Kalau ngapunten nih, kalau untuk review sendiri itu apakah ada istilahnya apa nih? Syarat-syarat yang harus dipenuhi nih. Seperti kalau misalnya artikel itu kan ada nih. Maksudnya secara umum apa yang harus ditampilkan di artikel itu. Kalau untuk review, pripun Pak? Nggak ada. Review itu kan tadi yang saya katakan ya, puncak-puncaknya informasi dari jurnal itu bentuknya review. Ya, jadi orang itu sudah membaca sekian banyak jurnal, lalu dia bisa mensarikan dan membuat semacam teori baru. Kalau bidang ilmu saya itu banyak yang selain annual review, ada lagi yang ditulis misalnya di Advances in Soil Science, Advances in Agronomy. Nah, itu puncak-puncaknya informasi tentang sesuatu ya. Misalnya tentang potasium for plant health gitu ya, kesehatan tanaman dengan kalium. Saya kalau baca itu, sudah dapat semua ada tentang kalium ya, nggak perlu lagi baca ini baca itu, komplit sekali di situ. Nggak ada, itu tergantung penerbitnya ya, tergantung penerbitnya. Ini apakah dipandang sudah cukup dalam atau untuk sebagai review atau tidak. Ada juga review yang singkat, nggak masalah Mbak Desi ya, apa yang disampaikan. Kalau nggak percaya ya, cari itu ya, yang review nanti bandingkan. Ada yang cuma 3 halaman karena tulisannya kecil-kecil ya, spasinya rapat ya. Tapi ininya concise banget ya, padat sekali, penuh informasi ya, tidak berbunga-bunga kalimatnya itu ya. Jadi itu tuh poin. Sargassum mengandung ini menurut si A, mengandung lagi koma ini menurut si B, koma ini, gitu ya. Jadi kalimatnya itu padat sekali. Ya, saya pernah baca sebuah review itu ya, pustakanya lebih tebal ya. Pustakanya lebih banyak halamannya daripada tulisannya sendiri ya. Itu pun udah ditulis kecil-kecil tuh pustakanya. Ya, wah luar biasa memang penulisnya dan serba cakup. Ya. Nggak apa-apa kalau kita mau referensi pripun. Kenapa? Kalau terkait referensi pripun Pak Abi? Apakah referensinya ada Mbak Desi? juga nih? Referensi yang digunakan untuk penulisan review? Biasanya ada itu minimal ya, berapa ngoten? Nggak ada. Nggak ada nih. Nggak ada. Tapi yang namanya review nggak mungkin dong kalau kurang dari 10 ya. Iya, satu alinea saja mungkin pustakanya bisa 10. Ya, pustakanya aja bisa 10. Ya. Tadi misalnya ya,
menjelaskan, ada sebuah alinea ya yang menjelaskan tentang peranan sargasum sebagai antibakteri gitu. Itu bisa ya, bakterinya itu ada di tubuh manusia. Penulisnya si A. Ada di bakterinya yang ada di tubuh hewan. Hewannya pun ternyata dari jenis unggas. Ya, jadi hewan secara umum si B, unggas si C. Kemudian apalagi. Coba satu alinea itu bisa 10 kan penulis. Ya. Nah, sehingga kelihatan bahwa dia benar-benar antibakteri ya pada manusia, pada hewan maupun pada tanaman. Nah, seperti itu. Jadi mungkin gitu ya, mau cerita fungsi sargasum gitu. Jangan hanya pada manusia. Ada nggak fungsinya untuk hewan? Misalnya ya, tadi antibakteri. Antibakteri menyembuhkan penyakit apa pada manusia, tapi juga bisa menyembuhkan penyakit pada hewan. Barangkali ketika nyari-nyari cuma dapat 2 artikel yang cerita tentang bakteri pada hewan. Ya itulah informasinya. Ya, informasi yang terkini. Nah, sehingga nanti kan di konklusi misalnya Mbak Desi bisa menantang orang lain. Ya, penelitian tentang peranan sargasum untuk hewan ini belum banyak ditelaah dan perlu dieksplorasi lebih lanjut. Ya, jadi mengarahkan pembaca, ayo teliti ini, nah, kan gitu. Ya, jadi gampangnya seperti kami waktu mengajukan penelitian tentang Artemisia. Kami nulis tuh penelitian Artemisia untuk ekstraksinya, ini orang kimia ini yang banyak ya. Udah majunya laudzubillah, kita nggak akan ngejar ya. Ya, untuk produksinya, produksi senyawa artemisinin itu juga sudah sangat maju, sudah high tech, biotek, nggak mungkin kita maju. Tapi ternyata semua itu dunia barat maupun dunia timur nggak punya informasi budidaya tanamannya, itu nggak ada. Yang punya orang Cina, ya kurang ajarnya. Cina itu jurnal yang kayak gitu itu ditulis pakai huruf Cina. Sehingga orang lain nggak paham. Ya, begitu juga orang Jepang ya. Orang Jepang tuh kalau yang mau disembunyikan, dia nulisnya pakai huruf kanji. Nggak semua orang paham terusan. Jadi sangat dibatasi ya. Nah, sama dengan itu tadi. Sulit mencari informasi tentang budidaya. Ada itu 1-2 ya, belum ada reviewnya. Nah, kayak gitu, Mbak. Jadi dengan review itu kita menantang pembaca sebetulnya. Oke. Kan bisa juga Mbak Desi ini menantang pembaca di Indonesia. Ya, misalnya ada 192 spesies. Nah, diduga masih banyak dan belum terkarakterisasikan. Atau yang 192 itu karakterisasinya baru morfologi, belum sampai ke molekuler. Ada nggak informasi di dalam negeri? Barangkali nggak ada kan? Ya, barangkali nggak ada, sehingga Mbak Desi itu bisa dorong orang, ayo teliti ini loh. Ya, nyemplunglah ke Kementerian Kesehatan, Mbak Desi. Majuinlah proposal di sana. Nanti kalau jadi dijual ke pabrik obat, jamu, ya, dijadikan paten. Nah, gitu. Karena yang menguasai tentang sargasum dan manfaatnya dicoba sana, coba sini. Kan begitu. Jadi nanti bisa kerjasama dengan Mas Koirul, bagaimana cara mengekstraksinya, menghasilkan ekstraktan yang murni, efisien, metodenya gampang, sehingga bisa dilakukan secara rutin ya. Kalau rutin itu harian, ya, bukan eksperimen, yang rutin, sehingga ekstraksinya simpel, menghasilkan senyawa tertentu ya dari sargasum ini. Nah, itu nanti metode ekstraksinya bisa dipatenkan. Berdua, Mbak Desi sama Mas Koirul, dipatenkan. Metode itu boleh dipatenkan, gitu Mas Koirul? Metode ekstraksi itu boleh dipatenkan. Ya. Nah, teman saya dulu meneliti tentang teripang laut. Wah, banyak sekali dia patennya. Oke,
Gitu nggih. Jadi nggak ada Mbak Desi tentang batasan ya. Sebuah review itu harus berapa halaman, pustakanya. Ya kalau saran saya ya sebaiknya carikan pustaka yang mutakhir ya. Mutakhir itu tidak selalu harus tahun terakhir ya. Tahun terakhir dari penerbitan tentang satu hal ya. Barangkali Sargasum A itu publikasi terakhirnya adalah 2017. Ya itulah yang terbaru, yang mutakhir. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan ya, misalnya dari sekian banyak Sargasum itu, yang mana yang paling banyak diteliti? Yang mana yang paling sedikit? Loh, gimana caranya Pak Abi? Ketika aja Sargasum apa misalnya? Sargasum ngibadii gitu ya. Keluarnya berapa di Google tuh? Keluarnya berapa? Nah, tapi kalau Sargasum Nusantarai, ya, keluarnya berapa? Itu kan bisa dibuat statistik. Atau Sargasum itu banyak ditulis di jurnal apa? Kalau penelitian saya kan tentang mikorrhiza ya. Itu ada jurnalnya, jurnal mikorrhiza namanya. Jadi saya bisa membuat statistik dari situ. Ya. Ketika S3 saya dapat penugasan agroforestry. Ada jurnalnya khusus agroforestry. Nah, kemudian saya bisa membuat statistik. Riset tentang agroforestry dari tahun ke tahun itu bisa saya kelompokkan. Ini. Ada tabelnya dari tahun ke tahun. Yang belum ada itu ini. Jadi review sebetulnya. Cuma karena itu tugas presentasi, dilengkapi tulisan, nggak saya publikasikan. Nah itu misalnya ya. Misalnya, jadi Mbak Desi itu bisa mengungkap ya. Jadi jangan nggak ada informasinya, kita kumpulkan. Itulah temuan dari Mbak Desi yang belum pernah orang tahu. Itu kalau apa namanya bisa agak lebih banyak, nanti tulis pakai bahasa Inggris, lalu diterbitkan ya. Nanti kan ada penawaran dari penerbit luar negeri ya, Cina misalnya, ngajak Mbak Desi untuk ikut nulis. Udah pernah dapat undangan gitu? Ada sih, cuman belum berani. Biasanya di email itu. Jangan yang di email perseorangan, perhatikan itu ya, yang minta siapa ya. Lalu dilacak ya, misalnya mau diterbitkan penerbitnya siapa. Ya, kalau penerbit sekelas Springer gitu ya terima aja. Soal bahasa gampang, kan ada teman yang pintar bahasa Inggris. Ya, Mbak Desi nulis pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pustakanya sudah dicek benar, lalu kasihkan ke orang yang ngerti, yang bahasa Inggrisnya itu native speaker. Kalau enggak kasih ke dulu ya, awal-awal kegiatan ini, saya bilang kasihkan ke lembaga tertentu ya. Itu ada ongkosnya sekitar 2-3 juta gitu ya. Lalu kirim. Ya, keluar 2-3 juta kalau namanya go internasional kan. Berarti kan datang undangan bertubi-tubi ya. Jadi nggak usah khawatir soal bahasa. Yang penting itu kita bisa mengungkap substansi. Ya. Tulislah review di yang terbitan Asia gitu. Ya, atau kayak Mas Doni itu dikirim ke negeri Balkan. Enggak apa-apa, nanti kan terbaca, masuk terindeks ya oleh Google, mungkin satu ketika masuk Scopus, enggak apa-apa. Ini menurut saya sih sudah cukup baik ya, tinggal dibaca ulang ya, jangan sampai ada salah ketik ya. Ada pustaka yang nggak ada ya, yang tidak ada di tulisan, ada di daftar pustaka ya. Kalau pakai Mendeley, saya rasa udah ketemu ya. Ya, tadi saya cukup agak terhentak ya, ada nama penulisnya Artemisia ya. Waktu itu benar bahwa ada nama orang Artemisia ini. Iya, memang ada. Dia saya lacak ya. Tentang ya, judulnya saya ketik di Google, keluar namanya memang benar, ada Artemisia. tentang Sargasum illicifolium.
Ya, betul. Sudah saya cek itu. Nah, seperti itulah. Oke. Kapan itu presentasinya? Eh, untuk presentasinya sebenarnya sudah selesai, cuman ini tinggal menunggu proses ini Pak, Proceeding. publish. Nggih. Tapi memang masih belum ada proses review juga. Proceedingnya rencananya mau terbit apa katanya? Proceeding nasional. Proceeding nasional, tapi nanti untuk yang artikel terpilih itu nanti bisa dimasukkan ke jurnal Sinta gitu. Oh. Tapi masih belum ada info selanjutnya. Ya. Kalau saya sih kalau ada seminar gitu milih saya. Kalau nggak ada iming-iming jurnal internasional ini nggak mau ikut. Iya, wah, ngapain ya? Apalagi cuma janji gitu ya. Karena pernah kejadian ini ya, kerjasama dengan LIPI ya. Itu 2 tahun lebih nggak terbit-terbit. Kalau seperti itu, pripun Pak Abi? Apa boleh artikel kita ditarik atau bagaimana gitu? Dia nanti kirim dulu ya, begitu ini terbit kirim ke yang sebelumnya, kita menyatakan retraction, tarik karena waktunya sudah berlebih sehingga kami tidak akan menerbitkan di proceeding atau ini, bikin surat resmi. Biasanya untuk kepatutan gitu itu ada batas waktu berapa lama nih untuk kita menarik artikel? Wah, susah ya. Nggak ada ini. Patutannya ya. Karena ya macam-macam ya. Kadang urutan di jurnal itu memang bisa setahun ya. Ada yang hanya 4 bulan ya. Sehingga oleh karena itu kalau mau publikasi itu ya saran saya itu milih-milih ya. Jangan hanya kalau ada email ditawari terus ya. Tahu-tahu nanti cepat dia 2 minggu terbit nggak ada review, nggak diterima juga. Untuk Goma jangan sampai ya, jangan sampai terjadi. Nah, jadi coba nanti judulnya ya, menurut saya judulnya agak kurang menghentak sebetulnya. Ya, kalau tadi kan jelas ya, terapeutik and apa. Apalagi ya? Apa kira-kira Mbak Desi? Itu kemarin penelitiannya tentang sargasum. Ini masih berlangsung, Prof. Saya kan masih studi S3. Di UNER. Oh, di S3 UNER. MIPA. Nih. Oke. Ya udah, nanti kalau persyaratan disertasinya hanya 1 publikasi, 1 aja. Ada 3. Iya, 1 aja. Ada 3 publikasi internasional. Kalau syaratnya 3, ya 3. Penuhi aja, jangan semua dipublikasikan. Ya, jangan semua. Data itu juga begitu. Ya, apalagi kalau kita membiayai sendiri. Ya, kan nanti pasti disuruh bikin statement ya bahwa ini adalah menjadi hak milik. Ya, ownership-nya adalah UNER. Kan gitu toh? Ya. Enak dewe. Kalau kita biaya sendiri kok apa kontribusinya nggak ada ya. Jadi nggak semua data ya yang diperoleh, khususnya data mentah. Kalau saya di disertasi saya nggak ada data mentah. Data mentah saya tunjukkan ketika ujian aja, ini data mentahnya. Ya, sehingga nggak ada yang bisa mengklaim. Ya baguslah. Mengangkat kekayaan biota Republik ini ya, banyak yang belum kenal. Kalau saya telusuri untuk di Indonesia sendiri itu penelitian tentang rumput laut itu juga masih terbatas nih. Review-review tentang rumput laut di Indonesia juga masih terbatas. Nih, paling banyak memang dari luar. Dan memang sebenarnya Fukui dan ini kan kalau di Jepang itu biasanya memang sudah dimanfaatkan untuk obat anti kanker. Iya, tadi yang saya bilang ya kayak Artemisia itu di luar negeri itu udah naudzubillahi min dzalik ya, susah ngejar. Oleh karena itu kita harus bisa mencari celah yang belum dilakukan mereka apa, yang mereka nggak punya apa. Ya.
bisa saja terjadi begini. Di luar negeri itu banyak sargasum. Tapi sargasum yang misalnya ya warnanya biru cuma ada di Indonesia. Nah, itu kalau itu kita teliti itu novelty itu. Ya, tapi kalau kita meneliti yang di luar negeri juga banyak, nah, mereka itu sudah raksasa semua penelitiannya. Terus itu ada ekstraksinya juga, Mbak Desi? Iya, ada proses ekstraksi, isolasi, semuanya ada. Cuman memang kan karena spesies yang berbeda, kemudian musim panen yang berbeda, itu biasanya bisa menghasilkan fukoidan yang berbeda juga. Oh iya, so pasti. Dan mungkin kalau diteliti dengan metode baru, yang namanya antioksidannya apa juga bisa berbeda-beda, ya, baik jenis, kadar, ya, justru itu, ya, banyak tantangan tuh. Nah, selama meneliti itu kan Mbak Desi tahu tuh ada tantangannya apa, itu kan bisa ditulis di review. Misalnya kesulitan ketika apa mengekstraksi ya menemukan optimasinya sulit, nggak ketemu. Nah itu kan suatu masalah itu yang bisa diangkat di dalam sebuah review, ya itu bisa diangkat sehingga ada tantangan bagi orang lain untuk mencari metode ekstraksi yang lebih sederhana tapi hasilnya maksimal, misalnya begitu ya. Ya memang itu ya sama seperti teman saya yang teripang laut itu bolak-balik. Tuh gimana ini Pak Amir? Dapatnya sedikit, nggak sesuai lagi dengan harapan. Jadi kebanyakan memang untuk yang isolasi bahan alam, sebenarnya kalau diuji secara in vitro atau in vivo itu punya khasiat yang baik nih. Tapi kenapa kadang itu susah untuk dijadikan bahan baku obat herbal gitu. Mungkin karena prosesnya yang rumit atau untuk biaya isolasinya yang mahal mungkin ya. Jadi kadang itu hanya berhenti di penelitian, kebanyakan iya. untuk yang bahan-bahan alam. Karena gini ya, pertanyaannya adalah, ini kalau orang kimia nggak tahu ya, apa benar senyawa itu ada? Atau senyawa itu ada akibat terbentuk oleh prosedur? ya, jadi saya beri contoh begini ya. Di ilmu tanah itu ada yang namanya asam humat dan asam sulfat. Humic acid dan fulvic acid. Nah, humic acid itu diperoleh kalau tanahnya digocok dengan NaOH 0, sekian N selama 48 jam. Ya, habis itu digocok dengan asam. Nah, yang mengendap sama yang tetap larut. Di alam kan enggak ada kejadian ya. Kalau tanah itu pH-nya 7, lalu berubah drastis menjadi asam, kan nggak ada. Ya, sehingga beberapa peneliti itu mengatakan humic sama fulvic acid itu senyatanya tidak ada di alam. Itu hanya diperoleh dari hasil ekstraksi. Nah, apakah senyawa obat juga demikian? Ya dia bisa kan setelah dikasih ini, dikasih itu, terbentuklah senyawa ini atau ketemu itu ya. Atau ini kalau orang kimia ya. Nah, jangan-jangan gara-gara itu lalu ketika dipakai nggak ketemu sulit dibuat industrinya. Sehingga yang paling gampang kan kalau membuat itu kan sama ekstrak air bisa nggak atau ekstrak alkohol ya. Satunya untuk organik, satunya untuk yang general ya. Kalau di ekstrak air itu semua yang bahan terlarut kan. Benar ya Mas Gurul? Ya, itu yang lebih mudah deteksi dan pemanfaatnya. Tapi kalau yang tiri-tiri itu ya, kasih ini, kasih itu, kasih loh ini benar-benar ada atau gara-gara kena kimia ini, kena kimia lalu terbentuk senyawa tertentu. Sehingga kan kalau tanaman obat itu hasil akhirnya ada dua ya. Yang satu sintesis senyawa baru ya, senyawa X tadi tapi disintesis. Yang satunya orang suruh makan jamu. Artinya dia ngambil dari tanamannya tanpa diekstrak, biar tubuh yang mengekstrak. Kan begitu. Benar Mas Kiril ya.
Loh, mikrofonnya. Nggih. Iya toh. Memang kadang agak galau nggih Bu Desi nggih. Apa Ya. kalau mau fokus ke senyawanya begitu nanti bagaimana aplikasinya begitu. Makanya saya juga hanya pakai campuran Prof begitu. Nggih. Tidak fokus ke senyawa murni atau senyawa tunggal barangkali nggih. Mudah-mudahan sih masuk ke muatan kimia seperti itu mudah-mudahan. Ya karena kami ngalami di ilmu tanah serupa. Iya. Ya, serupa ini senyawa ini benar-benar ada apa gara-gara prosedur. Ya itu kan kita Tapi kalau semisal begini Pak Abi, kalau dari artikel-artikel itu sudah banyak yang menyampaikan bahwa memang senyawa ini ada gitu ya. Apakah itu bisa menjadikan indikator bahwa senyawa ini itu memang sebenarnya ada di tanaman tersebut, bukan karena proses ekstraksi atau isolasinya? Jadi gini ya, yang namanya humic and fulvic acid itu, saya sudah kenal semenjak tahun 75 ketika saya S1. Udah berapa puluh tahun ya. Nah, sampai akhirnya keluar di belakangan nih yang menyaksikan. Lalu ada lagi, ini penelitian di bidang saya, mycorrhiza ya. Ada seorang peneliti dari Swiss ya, Switzerland. Dia menemukan senyawa yang namanya glomalin. Ya, karena dia dibentuk oleh glomus ya, genusnya atau mycorrhiza pada umumnya disebutlah glomalin sebagai zat perekat. Udah dibuka industrinya ini, sintesisnya. 2 tahun kemudian, si peneliti yang pertama kali menemukan glomalin itu membantah sendiri tulisannya. Ya, dia bilang bahwa faktanya sesungguhnya glomalin itu tidak ada di dalam mycorrhiza. Nah itu ini hasil dari ekstraksi katanya. Hasil dari terbentuk akibat reaksi kimia selama prosedur. Ini penelitinya ini top loh Bu, kelas dunia. Dibagaikan rujukan banyak orang. Ya. Tapi itu tadi akhirnya bantah-bantah sendiri. Karena tadi setelah mau diinikan dalam skala besar, nggak ketemu dia. Ya kan? Kalau ekstraksi kimia itu kan kalau skala besar, itu kan jadi masalah toh. Nah, enggak, ini jangan membuat Mbak Desi ini galau ya. Jalan aja terus. Jalan aja terus seperti yang diyakininya. Ya. Jangan pokok intinya itu biarlah anjing menggonggong, Jamilah tetap melenggang kan gitu. ya nggak apa-apa. Jadi kembali ke sarkasum, sekali lagi saya itu salut karena itu salah satu kekayaan bangsa ya. Dan harus segera dipublikasikan ya Mbak Desi. Jangan kedahuluan orang lain. Nanti orang lain yang mengklaim, bangsa lain yang mengklaim. Kalau ada yang berpotensi dipatenkan, cepat-cepat dipatenkan. Ya. Kalau mau dipatenkan waktu publikasi itu jangan diblak semua, jangan dibuka semuanya, itu nggak bisa dipatenkan lagi. Sudah dibaca sejuta umat. Ya. Kalau mau dipatenkan jangan dipublikasikan dulu, patenkan dulu. Ya, setelah paten baru. Nggih. Nanti sama profesornya didiskusikan. Karena kalau sampai publikasi ya sudah nggak bisa dipatenkan. Semua orang tahu. Nggih. Alternatifnya di metodenya itu Mbak Desi tidak misalnya begini ya. Ditambah 1 ml natrium heksa ini ya. Jangan bilang 1 ml. Ya. Add a couple drops of gitu ya, beberapa tetes, susah kan. Ya tetesnya kecil apa gede kan nggak tahu ya, atau add a couple of teaspoon ya, jadi ditambah beberapa sendok teh. Loh kan nggak terukur itu ya. Kalau jurnalnya paham biasanya oh ini mau dipatenkan ya, ini mau dipatenkan sehingga orang lain nggak harus nyari-nyari ya. Beberapa sendok itu berapa?
1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Sendok tehnya kayak apa? Kan beda-beda. Ya, tuh ya kalau bagi para yang mau nyusun disertasi, kalau ada potensi paten, nah tadi. Ya, kalau saya dulu enggak, memang saya bilang ke pembimbing saya, Pak, saya enggak mau biar aja siapa yang mau pakai silahkan Pak, open source. Ya. Oke, ada lagi. Jadi kalau sudah terbit, enggak terbit, tanya panitianya, terus dirombak ya. Kalau mau diterbitkan di tempat lain, sebaiknya dirombak. Ya, entah gimana parafrase, sehingga ketika keluar itu enggak sama persis. Oh ya, ini kemarin sudah dicek dengan Grammarly, dengan Turnitin. Sampun dengan Turnitin. Dengan Turnitin ya, enggak sampai 10% loh. Oke. Ya repotnya kalau bahasa Indonesia ini kalau tulisan tentang review sarkasum sedikit, ya repot. Ya kan, ya kalau memang baru 3 misalnya ya pasti bedo. Coba ditulis pakai bahasa Inggris, berarti baru ketahuan ya. Dan bahasa Inggris karena sudah banyak referensinya. Ya, sebetulnya nggak apa-apa walaupun banyak ya. Tapi sekali lagi, tadi kan punya Mbak Desi ini ada kekhususan ya. Tadi kan dibilang hanya apa tadi, broad molekul sama apa ya. Nggak apa-apa. Tapi tadi kalau Mbak Desi bisa mencari ya, sudahkah ada yang pernah menulis tentang itu? Itu akan jadi sangat bagus. Jadi tadi yang saya bilang, si A mereview apa, si B mereview apa, si C mereview apa. Lalu bisa disimpulkan belum ada yang memberikan ulasan tentang bobot molekul, misalnya begitu. Oke, jadi ini kebaruan dari sebuah tulisan. Ya. Sehingga judulnya kalau di bahasa Inggris kan bisa a novel of information about gitu ya. Ya, molecule weight of sargassum, a review, kan gitu. Ya kan boleh begitu judulnya. Jadi orang itu tertarik, wow pusing anyar ini. Nah, memang harus pandai-pandai ya membuat judul supaya orang membaca judul langsung tertarik. Judul kalau di dalam bahasa Indonesia seringkali kalau kita nulis pakai kalimat tanya itu ditolak. Ya. Di luar negeri banyak judul jurnal itu pakai kalimat tanya. Benarkah sargassum merupakan senyawa terapeutik untuk penyakit bakteri? Boleh. Ya, simpulannya ya benar. Kan gitu ya. Ya, jadi kalau potensi sargassum itu macam-macam, nah itu banyak tulisan tuh Mbak Desi yang bisa ditulis. Ada antibakteri sendiri, anti jamur sendiri, ya anti plasma apa sendiri, ya asal kuat aja mengumpulkan informasinya. dan nanti ini ketua LPPM yang harus bisa apa ya istilahnya ya. Setelah pulang dokter Mas, biasanya 1 tahun 2 tahun itu produktif. Habis itu sudah teloyor. Ya, harus bisa tetap produktif. Aduh, sudah dapat ini LPDP atau apa, Mbak Desi? Kebetulan saya dapat hibah PDD untuk skema 2 tahun, penelitian 2 tahun. Kemudian juga hibah penelitian unggulan fakultas. Cuman memang keduanya kan atas nama ini nggih. Bimbing. Nggih, pembimbing. Promotor, ya nggak apa-apa. Promotor. Tapi publikasinya mestinya Mbak Desi yang nomor 1 ya. Nggih. Ya. Tapi untuk promotor co-author. Nah, bisa co-author. Co-corresponding. Bisa untuk koresponden author. Ya, itu sama haknya. Oke. Ada lagi nih. Mungkin dari saya cukup, Pak Abi. Ya, kalau nggak terbit-terbit, cepat ditanya aja panitianya kalau nggak terbit. Tapi
jangan langsung ditarik kalau belum ada yang berpotensi menerbitkan. Nanti ibarat menumpahkan air di ember, mengharap hujan, ternyata hujan nggak turun-turun, sama aja. Ya, jadi kalau kira-kira udah setengah tahun nggak ada kabar, nggak ada gitu, ya udah rombak aja tulisannya. Ya, ajukan ke tempat lain. D. Ini tambah ke belakang tulisannya tambah bagus. Kok nggak dari depan ya? Atau etok-etok ini jangan-jangan teman-teman ini. Iya, adakah lagi yang mau mengajukan bahan tulisan? Preso etok-etok juga nggih, Pak. Oh ya, abstrak itu sekali lagi tergantung nih. Mintanya gimana? Ada yang minta dua-duanya, Indonesia Inggris, ada yang cuma satu. Kalau tulisannya bahasa Indonesia, abstraknya bahasa Inggris. Ya, kalau dalam negeri nih ya. Kalau tulisannya bahasa Inggris, abstrak bahasa Indonesia. Kalau tulisan Indonesia, abstraknya bahasa Inggris. Ada yang minta satu, ada yang minta dua-duanya. Jadi kalau mau diterbitkan di jurnal, ya ikuti aja aturan mainnya. Aturan mainnya. Lalu jangan lupa, kalau ditulis dalam bahasa Inggris, cek ulang ya, dengan turnitin. Dicek ulang ya. Nah, kalau dengan Grammarly, itu biasanya kita terbiasa menulis dengan kalimat negatif. Kalau dalam bahasa Inggris harus dengan kalimat positif. Ya. Nah, itu. Untuk abstrak review, Pak Abi, yang disampaikan di abstrak, Ya, latar belakang sebetulnya adalah penelitian. Latar belakang masalah yang ditulis. Kan bukan penelitian toh, kalau review itu. Jadi ya apa sih yang menyebabkan kita harus menulis review itu? Lalu informasi apa yang mau disajikan? Ya, poin-poinnya apa, mencakup apa saja, lalu simpulannya apa. Sehingga orang itu kalau yang terburu-buru membaca review cukup dengan abstraknya tahu dia, oh ini hasilnya. Ini kan sekarang banyak seminar ya, Mbak Desi. Webinar ini, webinar itu. Nah, carilah yang seminar internasional seminar. Ya. Nah, seminar internasional pernah kan? Pernah ikut? Iya, pernah. Paling kan 5 menit cuma. Nggak sampai 10 menit kan? Nah, udah kan poin-poinnya aja, jreng. Lalu tulislah dengan bahasa Inggris. Ya, apalagi kalau dia bilang akan terbit pada proceeding terindeks Scopus. Ikut yang itu mestinya. Ya. Jadi nanti kan sudah punya tulisan yang terindeks Scopus. Banyak loh. Ya, ini bulan depan kalau jadi ya, itu ada yang namanya SAFE ya. Sustainable Agriculture, Food and Energy. Itu menyelenggarakan seminar internasional di Turki. Itu pesertanya 80% orang Indonesia. Ya, publikasinya 2 dia. Ada di jurnal Ijazahid sama di Proceeding terindeks Scopus. Udah jalan nih. Ya. Nah, cuman kalau di jurnalnya lama, antrinya panjang. Kalau Scopus biasanya pada tahun yang sama bisa terbit. Kalau saya terus terang kalau ikut seminar, untung aja kalau ini kan nggak luring ya. Kalau luring coba berapa biaya Mbak Desi harus terbang ke Papua sana? Berapa hotelnya PP? Itu jauh lebih mahal daripada biaya kalau kita ngirim ke jurnal. Ya. Jadi kalau seminar itu hanya untuk reunian. Ya sambil seminar ketemu teman-teman lama, nah gitu sambil dolan ya itu kalau duitnya banyak ya. Kalau duitnya nggak banyak kirim aja langsung ke jurnal, lebih murah ya, lebih murah.
Nggih. Jadi ya kalau mau sabar ya ditunggu, ya kalau enggak carilah ya seminar-seminar webinar ya yang internasional. Banyak kok tawaran itu. Mana? Nih, Bu Ratna. Sambil Ada ya saya pertanyaan, Bapak Ibu. Mungkin yang lain mau bertanya sama Pak Abi. Bu Ratna, Dalam, monggo Pak Ibat. ini ada Bu Wiji, Bu Ratna. Oh, nggih. Tahun Monggo Bu depan Wiji. bidang akademik siap, Prof, Oh mengajukan. iya, Pak Abi ini kebetulan ada direktur akademik. Mungkin setelah ini mau mengajukan ini Mbak Wiji untuk apa? Kurikulum. Nah, ini bisa minta arahan dan petunjuknya Pak Abi, Bu Wiji. Monggo, mungkin Bu Wiji mau konsultasi. apa Mbak? Monggo, coba siapa tahu ya. Siapa tahu Iya. saya mampu menjawab loh ya. Saya Mau kan mengajukan bukan kamus. proposal untuk data sering tahun depan. Oh alah. Kalau itu ya lebih baik kita bikin sesi baru aja, Mas. Oh, sesi baru Mbak Wiji ternyata. Nggak harus, gitu ya. nggak harus yang 25 hari. Tapi kalau nggak apa-apa deh. Ya. Karena saya hanya bisa sampai 9:30 ini. Oh iya, ya. Yang mau penting sampai pamitan. 9:30, Bu Wiji. Monggo dimanfaatkan kesempatannya. Mau Masih pamitan dulu ke UNESA ya. Ini kebetulan ada apa ya? Mereka ngajukan program studi baru magister. Oh, iya. Jadi mereka ngundang saya untuk minta bantuan mereview proposalnya. Tapi saya bilang saya sedang data sharing, jadi nanti saya agak telat. Nggih, monggo cobi Mbak Wiji, apa problemnya? Siap, Pak Abi, ngapunten baru join ini tadi. Okay. Barengan dengan acara di sekolahnya anak juga rapotan sisipan ini pakai 2 device. Nggih. Ya. Mohon izin Pak Abi, tadi sudah digojloki Pak. Ngibet ini saya. Terkait dengan mungkin ini agak ini nggih. Agak di luar detasernya Pak Abi nih. Jadi memang kebetulan saya diparingi amanah kalian Pak Rektor untuk bidang akademik ngaten Pak Abi nggih. Memang saya juga baru di akademik gitu. Memang saya pernah mengikuti sosialisasi dari ini pemerintah yang terkait data sharing ini kan memang banyak, di antaranya kan ada yang dari Pak Ngibat ini penelitian dan pengabdian. Nah, waktu itu saya memang mewakili begitu dari bidang atau pembelajaran begitu Pak Abi. Mungkin saya diberi arahan begitu terkait dengan untuk pengajuan proposal mungkin data sharing di tahun depan itu Pak Abi. Saya juga sudah melihat beberapa sub kegiatan untuk program pembelajarannya. Ya. Kebetulan saya ini alumni UNESA, Pak Abi. Iya, betul. Saya memang magisternya pendidikan, sarjananya juga pendidikan. Di S1, S2 saya juga orang UNESA. Kebetulan ya sedikit-sedikit ngaten untuk kurikulum dan lain-lain, insya Allah inilah sedikit-sedikit tahu begitu. Namun kadang-kalanya ini kami itu untuk pengajuan proposal itu ini yang kami ajukan itu di bagian mananya yang mungkin yang cocok, karena Nun Sewu sekarang ini kan lagi marak-maraknya MBKM gitu Pak Abi. MBKM, namun kondisi di kami terutama di Umahan itu memang yang kemarin kita sudah sosialisasikan ke teman-teman dan mahasiswa itu mungkin yang bisa itu hanya ya termasuk kegiatannya Pak Ngibat juga ini KKN tematik ini, kemudian perkuliahan di luar prodi dan magang. Namun yang bisa jalan itu ya yang kelihatan jalan memang KKN itu untuk
pembelajaran di luar prodi itu masih sulit gitu, karena memang terkait dengan konversi SKS antar prodi itu masih belum kami kantongi untuk pedomannya, karena di pedomannya itu kan masih terlalu luas begitu. Di sini yang saya lihat itu untuk program data sharing untuk pembelajaran, ya mungkin sebenarnya yang hampir semuanya bagus-bagus Pak Abi nggih. Namun yang mungkin lebih ini ya pendampingan seperti penulisan buku ajar dan teks itu ini di UMAHA ini masih kurang ini. Saya mungkin yang kurang ini ya Pak Abi ya, daripada Pak Ngibat itu luar biasa untuk mendorong teman-teman ini. Sayanya kurang aktif ini Pak. Dokumen bahan ajar, praktikum, kemudian terkait dengan SOP pembelajaran daring yang di UMAHA kurang lebih 2 tahun lebih ini sudah menggunakan e-learning atau pembelajaran secara daring. Untuk medianya menggunakan e-learning. Kita gunakan Moodle itu loh Pak Abi. Ya. Jadi ya itu memang ini sedikit curhat gitu Pak Abi. Suka dukanya saya di akademik itu kita nggak bisa, artinya pressure untuk termasuk modul bahan ajar yang dari teman-teman buat ini kan berbagai macam versi begitu nggih. Tapi kan tidak semua modul atau bahan ajar itu cocok dengan model pembelajaran A begitu nggih. Karena sekarang ini hampir seluruhnya menggunakan pembelajaran secara daring. Nah, seperti mendorong ke teman-teman untuk membuat atau pendampingan penulisan buku ajar ini mungkin yang sangat ini ya, mungkin buat saya perlu sekali. Mungkin ada arahan gitu Pak Abi untuk ke depan proposal yang mungkin bisa kami ajukan begitu. Jadi terkait gini, dengan proses pembelajaran. Untuk data sharing itu kan selalu keluar panduan ya, kan ada panduannya ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa didata sharingkan ya, diikuti aja itu ya, kan mesti tridharma ya, akademik ya, ada pendidikan, penelitian, pengabdian, lalu tambah satu lagi manajemen perguruan tinggi ya, biasanya masalah keuangan, SPMI dan seterusnya. Nah sekarang yang paling mendasar yang dibutuhkan UMAHA itu janjiannya apa? Ya. Nah kalau masalah keuangan ini kan nanti bisa benturan sama yayasan misalnya. Ya, ini kan repot ya. Nanti detasernya bisa kejepit tuh. Nah oleh karena itu kalau menurut saya ya sekarang yang akademik, yang riset, pengabdian. Nah persoalannya ya jangan banyak-banyak ya, kemarin sudah saya sampaikan ke Mas Gibat, jangan banyak-banyak kegiatannya. Karena apa? Pesertanya siapa nanti? Ya kita harus pandai mengatur. Ya ini kalau orangnya itu kan membosankan juga. Pesertanya ya bosan, detasernya juga kok kayaknya nggak berkembang. Ya jadi kan harus dipilih ya yang benar-benar dan ya dosennya sendiri juga berminat ikut. Akibatnya dari situ juga janganlah membuat output yang terlalu berlebihan di luar kemampuan. Nanti kesannya adalah nggak tercapai kegiatannya. Tapi kalau seperti sekarang 5 udah tercapai semua. Ya, bisa 6, bisa 7, alhamdulillah. Itu berarti ada prestasi. Nah, kayak gitu, Bu. Nah, sekarang kalau nulis buku ajar, ingat loh, ini pendampingannya hanya maksimal 25 hari per kegiatan. Ya. Ini pun saya berapa coba? Berapa materi Pak? 25 hari. Ya Mas Gibat, ya Pak Yus juga gitu. Kan nggak ada yang satu materi. Bisa sih. Saya pernah SPMI 25 hari. Bisa. Menyusun dari kebijakan sampai formulir. Mulai dari mau itu pembelajaran, ya misalnya mau pembelajaran daring, ada pakarnya.
Tapi sekali lagi, dosennya sendiri gimana? Siapan SDM-nya nggih, Pak Abi nggih. Yang siap untuk membuat materi pembelajaran daring. Nggih. Jadi jangan sampai nggak ada orangnya atau nanti outputnya itu setengah matang. Ya, setengah matang. Nah, tapi kalau Umaha sendiri sudah punya, ya, lalu kekurangannya apa? Nah, itu yang diminta ke detaser. Jadi jangan sampai detasernya cuma ceramah aja. Gitu. Saya dulu ke Mas Korul bilang, saya nggak mau loh kalau tiap hari ceramah. Iya, karena ini kan untuk kepentingan Umaha. Selamat pagi, Pak Baju. Wah, ini saya sambil dua ini. Sugeng Enjang, Prof. Ini mohon maaf, ngapunten. Beliau nih. Ngapunten atur pun ini. Iya. Aku terus ini ya. Berdua ini. Jadi begitu ya strateginya Mbak Wiji. Supaya gini, kalau bisa kan ditaser itu sampai 5 tahun. Kalau bisa loh ya. Selama ini bahwa dinilai ada tinggalannya dan berdampak positif di tahun berikutnya, pasti dikasih. Tapi kalau nggak ngefek akibat penilaian yang kemarin datang, yang kemarin mereview, memonef, ya udah tahun berikutnya nggak dikasih. Beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi kalau mau akademik, nah tolong dipikirkan benar. Bentuk kegiatannya apa, outputnya apa, siapa pelakunya, yakinkan ada. Ya. Nah, ada pakarnya pembelajaran daring banyak sekali. Hebat-hebat tuh, dosen-dosen muda yang dengan teknologi baru. Kalau saya angkat tangan. Jadi monggo, Bu Wiji besok tahun depan kalau keluar pengumuman dipelajari sama Mas Ngibat. Nanti bisa konsultasi dengan saya. Saya masih terbuka. Enggak berarti kalau sudah selesai lalu. Enggak, monggo aja. Saya senang-senang aja. Ya. Dengan senang hati Pak Abi. Jadi isinya itu diikuti aja. Ini udah. Menurut saya data sharing itu kegiatan yang persyaratannya simple. Paling simpel di kementerian. Ya, jadi nanti sambil menunggu tahun berikutnya, Bu Wiji menyiapkan. Ya, mulai disiapkan. Kalau misalnya siakatnya yang mau diperbaiki, yang minta ini mau memperbaiki siakat. Saat ini sudah punya apa saja, masalahnya apa? Ya, yang paling sulit itu menggerakkan dosen. Yang paling sulit menggerakkan dosen. Alasan dosen itu macam-macam. Ya, nah oleh karena itu tadi, tolong disiapkan orangnya. Nah sekarang coba bayangin ya, 2 detaser saja. Ibu-ibu ini sudah terbagi-bagi ya. Ada yang tiap hari ikut dengan saya, ada yang tiap hari dengan Pak Yus. Ya, kalau detasernya 4 coba bayang, apa enggak entek dosennya. Nah, kayak gitu. Sehingga harus juga diatur hari-harinya. Ya, kalau saya sih enak-enak aja, mau hari ini apa aja boleh. Enggak selalu detaser bisa begitu. Ya, karena detaser juga punya tugas pokok, punya tugas lain. Ya. Seperti saya sekarang harus 2. Coba gimana? Ini semua saya jalani. Gitu Bu Wiji, nanti kerjasama dengan Pak Khairul. Pak Khairul sudah punya pengalaman. Hanya memang saya kemarin pesan ke Pak Khairul, ya jangan dipikul Pak Khairul sendiri. Dipikul bareng-bareng, kan demi Umaha ini. Bukan demi Pak Rektor loh, demi Umaha. Ya, demi Umaha, demi rumah kita. Okay. Siap. Matur nuwun Pak Abi atas saran-sarannya. Mungkin saya juga banyak belajar dari Pak Ngibat dan jenengan ini. Insya Allah mudah-mudahan saya segera tindak lanjuti ini. Untuk
proses pembelajaran untuk data sharing di tahun depan. Matur nuwun sangat Pak Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin? Karena Pak Abi juga ada kegiatan lain. Ya. Oke, Bapak Ibu besok juga ada lagi coaching artikel penelitian, insya Allah pukul 10 kurang lebih. Begitu G, Pak Abi? Jadi sekitar pukul 10 ya, karena pukul 7 saya harus PCR dulu. Nanti Mas Guru sama Bu Ratna seandainya masih ada yang penasaran ingin saya komentari, ya saya diberitahu. Nanti kita cari waktu yang cocok ya. Tenang aja kalau urusan gitu. As long as ada waktu saya pasti akan saya layani. Ini kan ukhuwah ya. Ukhuwah Jawa Timuran. Oke, kalau memang sudah matur nuwun sangat Pak Abi matur nuwun sangat kesempatannya Pak. Tapi ini kan sudah 9:21. Jam lebih sedikit. Matur nuwun sangat kesempatannya Pak Abi. Nanti Bu Iji juga bisa konsultasi berarti. Semoga sukses untuk program tahun depan data sharing. Insyaallah nggih, matur nuwun. Baiklah Bapak Ibu, karena Pak Abi juga ada kegiatan lain, kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti siang insya Allah jam 2 sampai jam 4 bersama dengan Pak Yus Rama. Seperti itu. Semoga kita semua selalu sehat, sukses dan lancar untuk semua urusan kita. Sampai ketemu besok lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Abi, matur nuwun sangat. Nggih, monggo Pak Abi, monggo. Dan Bapak semua selamat datang. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo Pak Abi, matur nuwun. Ngapunten nggih, saya terpaksa. Nggih, sami-sami. Karena semuanya harus saya layani. Nggih, matur nuwun sangat Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin les Bapak Ibu. Matur nuwun Bu Desi, matur nuwun sangat. Izin les. Nggih, monggo matur nuwun Bu Asri. Terima kasih. Sami-sami Bu Titik, matur nuwun sangat. Terima kasih, izin les. Nggih, matur nuwun sangat. Pamit Bu Ratna. Nggih, monggo Bu Destri, monggo. Bu Destri. Bu Destri siapa ini? Aduh, Mbak Evi cantik. Ya Allah, maaf. Aduh. Maafkan. Iya, makanya. Suaranya podo ya.